Maka itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini paling tidak kita mengambil kesimpulan daripada ibadah Ramadan yang intinya puasa. Kesimpulannya apa? Ada 4 kesimpulan yang kita bisa petik, 4 pelajaran yang kita bisa ambil daripada ibadah puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah quwwatur ruhaniyah, kekuatan rohaniyah kita, kekuatan iman kita, hati kita, jiwa kita itu dibentuk ketika kita melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Ayo coba kita lihat semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, sholat, haji, zakat, itu semua itu ada bentuknya, itu kelihatan semuanya itu. Artinya kita kalau pengen dipandang orang, kita kalau pengen dipuji orang, bisa banget kelihatan. Sholat, ada orang kagak sholat ngaku sholat, kelihatan. Lu kayaknya gak pernah sholat. Gak, gue sholat di mana? Gue sholat di masjid. Kapan sholatnya? Gue sholat di masjid gak pernah lihat lu. Lah gue mah sholatnya di musola sono. Masa gue di musola ngeliat lu juga kagak. Mohon maaf, kalau gue mah sholatnya seminggu sekali. Kapan? Sholat Jumat. Di barisan mana gue gak pernah lihat lu sholat Jumat begitu. Lah gue mah mohon maaf, sholatnya di rumah. Sholatnya di rumah katanya. Gue gak pernah ngeliat lu, kan rumah gue dekat rumah lu begitu. Jadi dia kagak sholat ngaku sholat, kelihatan. Ada orang haji, orang kagak haji ngaku pak haji, ketahuan. Orang haji berangkat bawa koper, berangkatnya bawa koper 2, pulangnya bawa koper 5, oleh-oleh mulu, kelihatan. Tapi khusus ibadah puasa, orang puasa, orang gak puasa hampir sama. Itu kayaknya si fulan itu puasa dia, subhanallah. Emang kenapa? Ngeludah mulu dari pagi. Lah belum tentu. Dan jadi begitu. Jadi puasa itu membentuk kekuatan ruhaniyah kita. Kalau kita pengen dipuji orang atau enggak, ya itu urusan kita sama Allah. Yang tahu puasa atau enggak puasa ya kita sama Allah. Ya begitu. Jadi puasa yang pertama adalah membentuk bagaimana keimanan kita. Makanya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, iman dia puasa itu semata-mata karena Allah. Mau dicoba, mau dipuji, mau dipuji sama siapa kita puasa itu? Kalau orang gak ada yang tahu kita puasa atau kagak, pokoknya keluar rumah loyo, lemes, itu enggak udah dibilang puasa kayak begitu. Di membentuk keimanan pada diri kita. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil daripada puasa ilmunya adalah kuwatun jasmaniyah, kekuatan jasmani, fisik kita. Ada hadis, walaupun hadisnya dhaif, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat, gitu loh. Jadi sudah resep dari Rasulullah SAW, kalau kita pengen punya badan fisik yang sehat, maka kita harus puasa. Salah satu caranya puasa. Coba dicek Bapak Ibu sekalian, sebelum Ramadan keadaan fisik kesehatan Bapak Ibu semuanya sama. Sekarang pas Ramadan kira-kira enakan mana? Enakan Ramadan. Ustaz, saya kalau Ramadan malah sakit-sakitan. Puasanya agak bener itu. Barangkali dia puasa kekenyangan mulu, barangkali bukanya kebanyakan. Ustaz, saya mau bukanya dikit, bukanya paling teh manis kurma 3, kolak semangkok, pada 5, lontong 2 piring. Iya banyak juga. Nah, mungkin kebanyakan gitu. Makanya kita puasa itu kalau pengen puasanya betul, sehat badan kita, ikuti cara-cara sunnah-sunnah Rasulullah. Bagaimana kita puasa itu jangan sampai balas dendam. Lapar dari pagi kita nggak makan, tahu-tahu adzan maghrib dibablas semuanya. Jangan begitu. Nah makanya orang puasa itu bisa bercahaya hatinya.
Orang puasa bisa bercahaya hatinya, lembut. Jadi melembutkan hati puasa itu kalau makanannya dijaga. Jadi diusahakan dari siang sudah lapar, jadi malam harinya standar aja begitu. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang kita bisa ambil adalah kuwatun fikriyah. Kekuatan keilmuan pemikiran kita, ilmu kita digali di dalam bulan Ramadan. Kita tahu kalau puasa, yang batalin puasa apa aja. Tahu kita yang disunahkan ketika puasa apa aja. Tahu kita, belajar sama ustaz, belajar sama kiai begitu. Ketika bulan puasa ilmu kita nambah. Makanya di dalam fikih ada orang yang kalau puasa, puasanya kagak sah, buat dosa lagi. Ada orang puasa, kagak boleh puasa, dia masuk bulan Ramadan dia kagak boleh puasa. Kalau puasa malah dosa, kagak sah, haram. Siapa dia? Orang haid, itu ibu-ibu yang lagi pada haid. Kita tahu jadinya. Ada lagi orang puasa, orang-orang di dalam bulan Ramadan dia puasa boleh, nggak puasa juga boleh. Siapa dia? Ada dua, al-maridu wal musafiru, orang sakit sama orang berpergian. Orang sakit, tapi sakitnya bagaimana ini? Jerawat Ustaz ya kagak. Ada orang ya di pinggir jalan sono, insya Allah bukan orang sini. Dia bilang sama istrinya, udah mau jam 12 siang, udah mau jam 12, udah mau duhur. Mak, kepala saya pusing banget ini mak. Ya Allah, kayaknya agak keturunan. Kalau kagak makan, kalau dilanjutin puasanya kayaknya modar. Tolong mak beli obat. Dia minta beli obat. Beli obat ke kepala, dibeliin dan Paramek, Bodrek dibeliin. Waduh mak, ini obatnya obat keras ini mak. Ini kudu disantap bubur dulu katanya. Beliin bubur kalau pinggir jalan. Beli bubur ayam nih. Dibeliin bubur. Habis dia makan bubur, minum teh manis. Obatnya ini pak, udah makan, udah ngeteh, ini obatnya diminum. Alhamdulillah pak, habis makan minumnya hilang. Itu bukan sakit, itu mah emang pengen digaras gitu. Nah, jadi sakitnya membahayakan. Belum minum obat udah sembuh. Itu memang pengen makan dia. Jadi ada orang yang sakitnya betul-betul membahayakan jiwanya dia. Kalau dia lanjutin puasanya, nah itu akan bahaya buat dia. Siapa? Musafir. Orang musafir, bapak misalkan pulang kampung. Kalau pulang kampung mah boleh, yang agak boleh memudik. Pulang kampung dari Bekasi ke Semarang misalkan. Makanya kemarin ada orang pintar pak, kan mudik dilarang. Itu orang ceritanya pulang, dia pulangnya ke Semarang, tapi dia kagak lewat Semarang, dia pulangnya ke arah Lampung, dia lewat Banten, Merak. Sampai di Merak dicegat sama polisi, kagak boleh mudik, pulang sono. Aduh bapak, saya udah dari Semarang ini, saya dari Semarang jalan jauh-jauh, sudah saya minta surat jalan, saya minta surat jalan buat balik ke Semarang. Dikasih surat jalan, balik pulang kampung ke Semarang dia. Subhanallah ya. Lah ketika dia jalan itu dari Bekasi ke Semarang misalkan, nah ketika sudah dalam perjalanan boleh dia kagak puasa, dibatalin puasanya. Tapi syaratnya begitu, harus di perjalanan. Kita melihat si Jono pagi-pagi nyarat dia bulan puasa, lalu udah puasa, lalu ntar jam 12 main ke Surabaya lah nanti itu mah, nah, bukan sekarang. Lah musafirnya nanti duhur, agak boleh sekarang bukannya gitu. Orang sakit, orang yang berpergian. Nah, kemudian ada lagi dalam fikih itu orang yang dia kalau puasa kagak dapat pahala, kalau kagak puasa juga kagak dosa. Siapa dia? Al-majnun, orang gila. Gila itu. Lah makanya kadang-kadang kita melihat, mohon maaf, orang-orang itu lagi bulan puasa, lagi garis baik di warung, kelihatan kakinya doang. Lu sakit? Bukan, gua lagi gila gitu. Lagi gila aja itu. Itu gilanya kapan sembuhnya? Entar kalau udah lebaran baru hilang gilanya. Gila itu. Nah, alhamdulillah. Itu dia ilmu kita nambah bulan Ramadan. Yang terakhir, yang keempat adalah kuwatun maliyah. Kekuatan finansial, kekuatan ekonomi kita bertambah Pak Ibu di dalam bulan Ramadan.
Coba dicek, dihitung-hitung, direkam gitu. Ke pengeluaran kita sebelum Ramadan sama pengeluaran kita pas Ramadan banyakan mana? Banyakan bulan puasa. Itu biasanya kalau minum sehari-hari air putih itu, tapi bulan Ramadan minimal banget sirup ada itu. Ya. Kebeli kita pengen kurma, yang miskin makan kurma, yang kaya makan kurma. Bahkan subhanallah sekarang mah di mana-mana itu Pak Bu, di masjid-masjid, musola-musola nyediain setiap malam, setiap maghrib itu takjil. Orang tanpa disuruh, tanpa digerakkan itu udah bondong-bondong nyumbang takjil, kayak gitu. Lah udah sekarang umpama sekeluarga nggak beli apa-apa, kagak masak setiap hari, dia keliling musola, keliling masjid, boleh apa kagak? Boleh. Kalau kagak punya malu mah gitu. Dia mulu dibuka, nggak boleh, nggak apa-apa kalau nggak punya malu mah. Gitu. Itu subhanallah luar biasa. Makanya di bulan Ramadan ini kita berkah betul, berkah kesehatan, terus apalagi berkah ilmu, berkah harta. Semoga semua ini menjadikan sebab-sebab kita diangkat derajat oleh Allah, yang sakit disembuhkan, yang miskin dikayakan, yang lemah dikuatkan, sehingga kita menjadikan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.